sebentar. Oh, dari Cuma was-was. anak saya juga gimana kan anak saya itu bayi. Nah, itu najis apa tidak, apa ada keterangannya di situ kan? Bayinya beda, laki-laki apa perempuan? Nah, bayi dulu? saya tuh perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuksalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam." Kencing bayi perempuan itu dicuci, sedangkan bayi laki-laki diperciki. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Jika bentuk najis itu hilang, maka tempat yang terkena najis menjadi suci. Kalau ada bekas warna dan bau, maka tidaklah masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada Khawlah binti Yasar mengenai bekas darah haid. Yakfikil ma'u wa la yadhurruki atharuh. Air tadi sudah menghilangkan najis tersebut, sehingga bekasnya tidaklah membahayakanmu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 365 dan Ahmad jilid kedua halaman 364. Dan Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Penanganan kencing bayi yang dimaksud jariyah dalam hadis tersebut adalah bayi perempuan yang masih dalam masa menyusui. Sedangkan al-gulam yang dimaksud adalah untuk anak laki-laki hingga berusia balik. Namun kadang juga dimaksudkan untuk bayi laki-laki yang masih menyusui. Adapun yang dimaksud dengan kata yugsalu adalah membanjiri air pada pakaian yang terkena kencing. Inilah yang diperlakukan pada bekas kencing bayi perempuan. Sedangkan bayi laki-laki cukup diperciki atau disebut dalam hadis dengan yuroshu. Maksud diperciki di sini adalah tidak membuat sampai air tersebut mengalir. Demikian keterangan dalam Minhah al-Alam bab 1 halaman 124 karya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Beberapa faedah dari hadis tersebut adalah: pertama, hadis tersebut menunjukkan penanganan yang berbeda antara kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Keduanya sama-sama menggunakan air, namun cara penyuciannya yang berbeda. Kencing anak laki-laki cukup diperciki pada tempat atau pakaian yang terkena kencing. Dalam hadis lain dari Ummu Qais binti Mihsan, bahwasanya ia datang dengan anak laki-lakinya yang masih kecil dan anaknya tersebut belum mengkonsumsi makanan. Ia membawa anak tersebut ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lantas menundukkan anak tersebut di pangkuannya. Anak tersebut ternyata kencing di pakaian beliau. Beliau lantas meminta diambilkan air dan memercikan bekas kencing tersebut tanpa mencucinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 223 dan Muslim nomor 287. Sedangkan kencing bayi perempuan tetap dicuci seperti kencing lainnya. Yang kedua, anak laki-laki yang kencingnya diperciki adalah yang belum mengkonsumsi makanan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ummu Qais di atas. Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan bahwa makanan yang dikonsumsi sudah menggantikan susu atau ASI atau lebih dari itu. Adapun jika makanan sudah jadi kebutuhan yang lebih dari ASI, maka tetap dianggap ia sudah jadikan makanan sebagai kebutuhannya dan makanan itulah yang dimenangkan. Lihat Fadzi Al-Jalali wa Al-Ikram bab 1 halaman 214. Bukan dimaksud di sini bahwa bayi tersebut tidak mengkonsumsi makanan sama sekali, karena ketika lahir pun ia sudah diberi obat, gula, dan ditahnik dengan kurma. Namun, jika bayi tersebut sudah mengkonsumsi makanan secara rutin walaupun kadang-kadang masih mengkonsumsi ASI, tetap kencingnya dianggap seperti kencing orang dewasa yang mesti dicuci, tidak cukup diperciki. Imam Nawawi rahimahullah berkata, kencing bayi laki-laki diperciki selama ia masih menyusui. Adapun jika ia sudah mengkonsumsi makanan sebagai kebutuhan pokoknya, maka wajib kencing tersebut dicuci tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Yang ketiga, kencing bayi laki-laki diberlakukan berbeda dengan bayi perempuan karena beberapa alasan. Kesatu, bayi laki-laki lebih sering dimomong atau digendong, maka seringnya kencingnya ditemukan sehingga diperingan dengan cukup diperciki dan tidak dicuci. Yang kedua, bayi laki-laki tidak kencing di satu tempat saja, namun bisa berpindah-pindah. Hal ini berbeda dengan kencing bayi perempuan. Keempat, hadis ini tidak menunjukkan bahwa kencing bayi laki-laki tidak najis. Kencing tersebut tetap najis, namun cara penyuciannya yang berbeda. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sebagian ulama Syafi'iyah menukil adanya ijma' akan najisnya kencing bayi laki-laki. Para ulama tidak berselisih pendapat dalam hal ini kecuali Daud Az-Zahiri.
Yang kelima, hadis ini dipahami bahwa selain kencing, semisal kotoran bayi diperlakukan seperti najis lainnya. Yang dibedakan di sini hanyalah dalam penyucian kencing. Bekas najis. Jika bentuk najis itu hilang, maka hilanglah hukum. Tempat yang sudah bersih dari bentuk najis dianggap suci walaupun ada bekas warna atau bau setelah dicuci.